Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya sampaikan persamaan dan perbedaan antara tahlilan dan kausaran. Tahlilan dan kausaran ada persamaannya, ada perbedaannya. Di dalam persamaan ada perbedaan, di dalam perbedaannya ada persamaannya. Apakah persamaannya dan apakah perbedaannya antara tahlilan dan kausaran? Pertama, masalah persamaannya. Baik tahlilan maupun kausaran, kedua-duanya sama-sama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Baik tahlilan maupun kausaran bersama-sama susunan para ulama. Baik tahlilan maupun kausaran Fatihahnya sama, kulhunya sama, surat kul a'udzu birabbil falaq sama, kul a'udzu binnas sama. Baik tahlilan maupun kausaran sama-sama ada sholawatnya, sama-sama ada tasbihnya, sama-sama ada takbirnya, sama-sama ada tahmidnya. Tahlilan maupun kausaran sama-sama ada zikirnya dan sama-sama doa. Itu masalah persamaannya. Jadi banyak persamaan antara tahlilan dan kausaran. Di dalam banyak persamaan itu banyak perbedaan. Perbedaannya antara kausaran dan tahlilan. Siapakah yang menyusun tahlilan? Para ulama. Siapa ulama yang menyusun itu? Banyak tidak tahu siapa namanya, kapan disusun. Tapi masalah kausaran, siapa yang menyusun? Saya sendiri yang menyusun. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, dalam kausaran ada 9 surat. Di dalam tahlilan tidak ada sampai 9 surat. Surat yang saya pilih 9 surat. Semuanya mengandung rahasia yang sangat luas dan sangat dalam.
Di mana, dalam situasi apa tahlilan itu disusun, kita tidak tahu. Kausaran saya susun dalam perjalanan safari antara makomnya Ibrahim Asmorokandi sampai makomnya Maulana Yusuf Banten. Dalam perjalanan dari Maulana Ibrahim Asmorokandi Dinggisi Arjo Tuban, berjalan kaki sampai Maulana Yusuf Banten selesai. Dan saya susul mengikuti turunnya ilham ruhi yang saya terima. Suratnya, susunannya, sholawatnya. Itu perbedaan. Makamnya Maulana Yusuf Banten itu di depan makam ada pohon jati, di belakang makam ada pohon jati. Dan sekarang pohon jati sudah ada, tetapi jongkelnya saya bawa ke sini. Saya masukkan dalam lokasi isti'anah. Saya letakkan di sebelah timur antara kanan kiri jalan Allah sampai menuju isti'anah. Adapun sholawatnya pun berbeda. Kalau sholawatnya tahlil itu banyak yang tidak tahu, tidak apal. Tapi kalau sholawatnya kausaran singkat, Allahumma sholli ala Muhammadin wasalim. Tidak ada sayyidina, tidak ada wa ala alihi, tidak ada wa ashabihi. Tapi sholawatnya tahlil mungkin banyak yang tidak hafal. Jadi banyak perbedaan, itu banyak. Perbedaan namanya tahlil. Tahlil itu maknanya membaca la ilaha illallah, itu tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Kalau ilmu syarafnya, halala telah membaca la ilaha illallah. Yuhallilu sedang membaca la ilaha illallah. Tahlilan betul-betul membaca la ilaha illallah. Oleh karena disebut tahlilan, tahlil itu satu membaca la ilaha illallah. Kalau tahlilan banyak membaca la ilaha illallah, tapi kadang-kadang waktu tahlilan membaca la ilaha illallah cuma sedikit. Nah. Kalau kausaran, makna kausar artinya kebaikan yang banyak, al-kausar. Sejeng namanya itu saja bukan dari saya, dari ilham ruhi. Karena waktu itu saya sulit menamakan. Dan penggunaannya walaupun persamaan doanya, penggunaannya berbeda. Ada kalau tahlilan umumnya khusus untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Tapi nek kausaran
pengguna multi. Kelahiran kausaran, pernikahan kausaran, pindah rumah kausaran, akan mulai cocok tanam kausaran, akeh utange kausaran. Jadi meliputi. Kalau kelahiran gak ono sing tahlilan itu. Mega khusus kematian. Usah kausaran. Dakwah serendet kausaran sampai 40 dina. Jadi kausaran itu meliputi baik pun susah maupun bunga, meliputi kausaran. Lamarane ditolak kausaran. Bojone lunga kausaran. Kausaran. Itu perbedaan. Pada suatu saat ada orang tanya, oleh karena saya nyusun, setelah saya susun saya amalkan sendiri setahun. Setelah saya amalkan sendiri setahun, baru diamalkan secara lokal. Sekarang sudah menjadi nasional, dari lokal ke nasional. Mengapa Yai surat yang terakhir yang dipilih wal asri? Oleh karena itu masalah rahasia saya terangkan. Di dalam sidiknya itu ada 8 kesanggupan. Kesanggupan yang terakhir menghargai waktu. Kesanggupan yang menghargai waktu bersumber dari surat wal asri. Jadi surat yang susun terakhir dalam surat Al-Qasas. Jadi sumbernya kesanggupan ke-8 itu wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu sumbernya. Maka saya letakkan di paling akhir. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Syafi'i yang pengikutnya sekarang jutaan, terbesar di Indonesia, komentar terhadap surat wal asri. Komentarnya di dalam tafsir Al-Maudu'i bunyinya begini. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, laulam yanzilu alan nasi illa hadis surati takafa. Seandainya tidak turun surat yang lain, hanya satu surat ini saja, lakafa, cukup. Begitu surat wal-asri. Surat Al-Quran sejumlah 114. Seandainya yang 113 surat tidak turun, yang turun hanya surat wal-asri, lakafa, pasti cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk menjadi pedoman hidup.
cukup untuk menjadi pelita hidup, cahaya hidup. Cukup untuk menjadi jangkarnya hidup. Cukup untuk menjadi dasarnya hidup. Cukup untuk menjadi arahan hidup. Cukup untuk menjadi tujuan hidup. Itu surat Wal Asri. Maka bersumber dari surat itu saya ambil menjadi menghargai waktu. Waktu apa yang dimaksud itu? Apa waktu siang? Apa waktu malam? Yang dimaksud waktu itu waktu manusia ada di dunia. Karena bunyinya surat Wal Asri, perhatikanlah waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi itu jelas waktu keberadaan manusia di dunia ini yang dimaksud. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, pasti semua manusia ini dihadang oleh kerugian hidup di dunia. Baik manusia yang dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. Jadi kata insan yang disebut dalam surat Al-Asr itu meliputi manusia awal sampai manusia akhir. Jadi innal insan itu manusia yang dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. Komplit. Semua manusia dahulu, sekarang yang akan datang, lafi khusrin, pasti di dalam kerugian hidup. Tidak ada satupun yang lolos dari kerugian hidup kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang ngajak ke arah kebenaran, wa tawasau bisobri, dan orang-orang yang mengajak kesabaran. Ya. Harga waktu itu manunggalnya 4 itu. Amanu, amilus sholihat, tawasau bil haq, tawasau bisabr. Itu yang tidak masuk dalam tenggelam dalam khusyin. Jika kurang dari salah satu 4 itu, gak manunggal, amanu saja masih khusyin, tenggelam. Kemungkinan tidak bisa lolos dari khusyin kalau hanya amanu. Karena dalam Al-Quran amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru. Jadi belum pasti lolos dari khusyin. Bagaimana kalau amanu wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal-amal soleh itu pun belum lolos. Karena maksud amal-amal soleh itu hanya untuk sendiri-sendiri. Iman dan mengerjakan amal soleh, tapi tanpa tawasau bil haq, tanpa ajak-ajak kebaikan, masih masuk dalam khusyin. Karena mentingkan diri sendiri.
amanu wa amilus hanya mentingkan diri sendiri, kalau tidak watawasau bil haqqi. Selamat sendiri, enak sendiri, baik sendiri, bener sendiri, masuk surga sendiri, berarti rela orang lain dalam kesesatan, orang lain dalam kesengsaraan, orang lain dalam kesulitan, orang lain dalam kezaliman, berarti rela. Kalau pentingnya diri sendiri, padahal hidup bersama-sama. Hidup kita ini tidak bisa sendirian, hidup bersama-sama miliatan manusia. Mengapa kok mementingkan diri sendiri? Nah, ini salahnya. Tanpa tawasau bil haq tidak bisa juga lolos. Amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq pun masih belum lolos dari khusrin, la fi khusrin. Baru lengkap lolos dari khusrin kalau ditambah watawasau bis sabr. Kalau watawasau bis sabr, amanu amalus sholihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, lolos, tidak sampai tenggelam dalam lumpur khusrin. Kenapa terakhir watawasau bis sabr? Karena sabar itu dalam Al-Quran tak terbilang pahalanya. Selain sabar, pahalanya ada yang tinggal 2, ada yang tinggal 7, ada yang ditinggal sampai 100. Tapi masalah sabar tidak ada batasnya pahalanya. Dalam surat Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab, tanpa terbilang, tidak ada bilang berapa juta berapa. Kenapa masalah sabar? Memang sabar paling sulit. Karena sabar itu ulet, tangguh, ditendang tidak akan tumbang. Dibeleskan tidak akan, ditenggelamkan tidak ambil, ditendang tidak tumbang. Itu sabar itu. Tidak putus asa, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, tidak akan putus asa, tetap tak pernah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Apakah dipuja tidak akan gila, dicaci tidak akan mati, dihidupkan mati, dikuruskan gemuk. Itu sabar. Karena ajak-ajak tawasau bil haq itu banyak kecamannya, banyak rentangannya. Tidak semua mau diajak kepada kebenaran. Kadang dicaci maki, difitnah, dikritik, dan macam-macam, dimungsuhi, macam-macam. Itu kalau tidak sabar, dilempang, tidak sabar, luntur. Banyak kan orang ngajak-ngajak kebenaran, ngajak-ngajak kausaran, ngajak-ngajak dikritik, saya sudah ngelukro. Gulang ndak dilokno wong, lah ya. Pun mundur. Pemane didendeni, ampun. Karena tidak sabar, gak dendeni. Mana sing mboten dilokno wong. Kalau wedi supaya dilokno wong, supaya gak dilokno, mboten enten wong mboten dilokno, Gusti Allah ke dilokno kok.
Sing gawe lho dilokaken. Digremengi. Modal utangan. Esuk-esuk sakut beber dasar udan. Ini kan sedih lah. Sing digremeng iku sapa? Gusti Allah sing udan Gusti Allah. Ya. Nabi Muhammad pun kurang apa nggih dilokno wong. Innaka lamajnun. Bahkan kecaman itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Innaka kamu Muhammad lamajnun sampel pitluk tolol. Niku Nabi Muhammad, pemane kula karo sampeyan gak duwe tikel nabi. Nek dilokno biasa sego jangan ora usah. Duwe fitnah. Apa maneh sakniki ana HP, wah lengkap. HP niku netral. Terserah sing nyekel mawon. Sik nyekel iku atine apik untuk kebaikan cepat. Cepat semenyar. Apa nek untuk kejahatan dik kabeh ngono. Fitnah meluap. Gak perlu menghindari niku. Gak perlu. Man arafa nafsah faqat arafa rabbah. Jangan enteni HP niku pun diramal karo Prabu Jayabaya kebiyen. Pun diramal. Prabu Jayabaya niku murid Syekh Musyarrar. Musyarrar niku ulama dari Turki. Jadi Prabu Jayabaya bukan Hindu, Islam, betul? Dipelintir dari Hindu. Dia itu meramal besok iku ono gebyar sak gedene sak kudupe kembang melati nek dibeber ngebeki jagat. Nah sampeyan sinten gebyar nek dicekel semua sak gegeman tapi nek beber ngebeki jagat amal-amal ape. Bapak sakniki karo ten WC mawon lho iso online ampun. Ah. Niki pun sama. Tuku sego butelan online. Zaman modern ampun ya. Niku pun drama. Dadi nek mitra bior mitra. Ketika aku bangun pencitraan biar terserah sing nggugu apa seorang ngono ae. Jadi ngoten niku pun diramal punah. Kalau tidak sabar pun ngelokro. Maune sergep kausaran dilokno mundur kausaran. Mau sergem bangun rumah layak ini dilokno pretel. Ini terserah apa mau kusren, apa mau muflihin. Khusren niku kebangkrutan hidup. Lafi khusren kebangkrutan hidup. Jadi kalau ada manunggal 4 unsur iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu lolos. Jadi kita ini mohon kepada Allah supaya bisa lolos dari khusrin. Saya pun berusaha diri saya sendiri. Berusaha bisa lolos dari khusrin. Jangan dikira saya mursyid ini sudah lolos. Belum. Masih usaha. Usaha apa? Apa malah sing gak usaha cuma tukang ngelokno tambah ora. Tambah jerone kusrin. Kusrin. Bapaknya tukang pitena, tukang ngelokno niku betul lolos niku, betul lolos niku. Betul lolos.
bolak-balik kok sedekah spontanitas. Ya pun dilokno gampang mawon. Wong-wong akeh niku sampeyan kandhane aja gelem sedekah spontanitas. Wong duwe iku tari-tarian kok ada. Kandhanono aja gelem hikmatu shalah, aja gelem melo isti'anah kon bek ana wae hasil ngoten. Aja sembunyi delik-delik bisa-bisi nyebar HP. Gak berhasil, malah ketok elek. Dadi sakniki niku tinggal pilih. Masuk kusrin apa tidak. Kita punya akal pikir. Apa mari sakniki niki tahun politik. Semua di politik, kusak kusuk. Kira-kira Yai milih siapa? Kemana Yai? Aku gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wis ana semboyan, bacalah semboyan. Gak kemana-mana, ada di mana-mana. Jadi harus hati-hati dalam tahun politik ini. Terserah sampean, ya sampean. Nah, supaya gak masuk kusir usaha amanu amilu sholihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Saya usaha sampai ke Sumatera, Sulawesi dan Makassar. Niku ya dalam rangka tawasau bil haq amanu amilu sholihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Supaya kita ini bersama-sama selamat dari khusrin. Itulah sebabnya surat itu saya pilih terakhir. Kalau 4 unsur itu sudah diamalkan, itu namanya menghargai waktu. Waktu kita ini sangat singkat. Waktu manusia itu cuma antara lahir sampai mati. Waktunya hanya itu saja. Walaupun dunia waktunya ini 100 tahun, tapi waktunya ini ya ini wow, antara lahir sampai mati. Singkat. Nah, waktu yang singkat ini harus dihargai. Cara menghargai waktu yaitu dipergunakan untuk amanu wa amilu sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu caranya menghargai. Nah, saya susun dalam 8 kesanupan untuk menghargai waktu itu. Sanggup bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulullah, bakti kepada ibu bapak, bakti kepada sesama manusia. Artinya bersyukur kepada sesama manusia, toleransi. Nah, bakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena satu-satunya kapal yang kita lagi kapal negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak ada negara lain. Satu negara ibarat kapal sing numpaki 250 juta wong. Jadi tiap-tiap negara itu seperti kapal, dunia ini seperti laut. Tiap-tiap negara seperti kapal di atas laut. Jadi penumpang 250 juta ini, Masya Allah banyaknya. Jadi kalau tidak bakti kepada negara ini, tenggelam kapal. Kalau tenggelam sama-sama tenggelam. Mayoritas umat Islam di Indonesia tenggelam. Maka saya ajak bakti kepada negara.
Negara, jangan salah. Negara, ya, negara. Saya tidak berkata dalam bakti kepada A, B, C, bakti kepada Pak Anu, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Bunda, negara. Harus ngerti. Kalau belum ngerti negara, sinaulah. Negara itu apa? Negara mana? Teliti susunan saya itu bakti kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sanggup cinta tanah air Indonesia. Itu cara menghargai waktu. Dan sanggup mengamalkan tarekat Siddiqiyah. Terakhir yang mencakup dari nomor 1 sampai 2, sanggup menghargai waktu. Waktu kita di dunia ini, waktu kita, umur kita, waktu kita. Antara lahir sampai mati. Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Bidayah, umruka auqatuka umruka, waktumu iku umurmu, umurmu iku waktumu. Jangan dibiarkan setiap hari keluar masuk napar, keluar masuk nafas, tapi tidak dipergunakan untuk amal soleh. Tidak dipergunakan untuk amal, cuma digunakan untuk mengorek elek wong, ngerasan-rasan, rugi. Kalau sudah sampai tekan, malaikat mau dijabut pas ngerasani wong. Nah, itulah supaya menghargai waktu. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam mau'izah yang 2 malam ini. Fa insyaallah saya akan sampaikan mau'izah selama 7 malam. Fa insyaallah saya mudah-mudahan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.